Akhirnya aku ketemu juga. Aduh, kok penglihatanku buram? Mana kacamataku tadi? Nah, ini dia. Haduh, kayaknya aku harus periksa mataku lagi. Tapi aku harus selesaikan belajarnya sedikit lagi. Skui, lanjut belajar lagi. Eits, jangan langsung di scroll dulu. Ada edukasi gratis nih. Rugi loh kalau langsung di skip. Di video ini terdapat pembahasan topik yang unik dan pasti mudah dipahami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dari kelas 11B. Materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang sistem penglihatan. Tanpa perlu banyak drama lagi, yuk kita ke pembahasan videonya. Jadi, cara kita bisa melihat itu melalui berbagai mekanisme penglihatan mata. Yang pertama, ada urutan penghantaran cahaya. Gelombang cahaya tampak akan diterima oleh mata, tepatnya oleh bagian bernama kornea. Nah, kalau kornea itu bentuknya melengkung, yang membuatnya berperan di dalam merefleksikan cahaya. Nah, selanjutnya dari kornea akan diteruskan ke aqueous humor, lalu melalui pupil, kemudian ke lensa untuk difokuskan, lalu vitreous humor, dan akhirnya diterima oleh fotoreseptor di retina. Dan bayangan yang terbentuk dari retina adalah nyata, kecil, dan terbalik. Kemudian melalui salaf optik dikirim ke otak, yaitu bagian oksipital, dan dibuat persepsi penglihatan yang benar, sehingga kita bisa melihat objek dengan benar dan tanpa terbalik. Kedua, ada fokus lensa. Ketika melihat objek yang jauh, otot serialis di sekitar lensa mata itu bakal relaksasi. Akibatnya, lensa mata itu menjadi ketarik dan bentuknya memipih. Nah, bentuk yang pipih ini bakalan bikin cahaya yang jauh bisa jatuh tepat di retina, sehingga bayangan yang kita lihat itu menjadi lebih jelas. Nah, sebaliknya, pas melihat objek yang dekat, otot serialis bakalan kontraksi. Lensa mata menjadi kodolong nih, terbentuknya itu akan semakin membulat atau menebal. Akibatnya, cahaya dekat itu bisa lebih dibelokkan dan difokuskan ke retina, sehingga bisa melihat bayangan yang lebih jelas. Dan yang ketiga, ada adaptasi penglihatan di gelap terang. Iris akan mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata dengan mengatur diameter pupil. Ketika berada di tempat gelap, pupil itu mengalami dilatasi atau melebar. Tujuannya untuk memperbanyak bekas cahaya yang bisa ditangkap dengan fotoreseptor mata, sehingga kita bisa melihat menjadi lebih jelas. Sebaliknya, ketika berada di tempat terang, pupil itu bakal kontriksi atau menyempit agar cahaya yang masuk ke mata itu tidak terlalu kuat dan tidak merusak fotoreseptor. Pada aktivitas fotoreseptor saat berada di tempat gelap, fotoreseptor terutama sel batang itu kan diatur buat bisa mendeteksi cahaya redup. Artinya, sensitivitas sel batang dan cahaya itu meningkat. Nah, kalau tiba-tiba berubah terang, sel batangnya itu menjadi overstimulated atau bakal berlebihan buat mendeteksi cahaya. Hal ini bikin pigmen rhodopsin menjadi terurai dan fotopsin sel kerucut menjadi rusak sementara, yang menyebabkan kita tidak bisa membedakan warna, sehingga pandangan kita itu menjadi silau sementara. Sebaliknya, saat kondisi terang, sel batang itu diatur agar tidak begitu sensitif dengan cahaya karena rhodopsinnya aktif terstimulasi. Jadi, banyak yang mengalami terurai. Nah, kalau kondisinya tiba-tiba berubah gelap, sel batang itu kan jadi kayak belum siap. Produksinya masih banyak yang terurai. Jadi, tidak bisa mendeteksi cahaya redup untuk beberapa saat. Inilah yang bikin kita mengalami buta sesaat pas berpindah dari kondisi terang ke gelap yang bersifat sementara. Setelah beberapa saat, rhodopsin diregenerasi dan sensitivitas cahaya kembali meningkat. Lalu, apa aja sih bagian-bagian dan fungsi pada mata? Pada lapisan penyusun bola mata terdiri dari 1.
ada sklera, yaitu lapisan terluar berisi jaringan ikat yang berfungsi untuk melindungi dan mendukung struktur bola mata. Kedua, ada koroid, yaitu lapisan tengah berisi pembuluh darah yang berfungsi untuk menutrisi bola mata. Dan yang ketiga, ada retina, yaitu lapisan terdalam berisi fotoreseptor yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Lalu, di dalamnya terdapat bagian-bagian mata yang lain, yaitu pertama, ada kornea, yaitu terbentuk dari sklera yang berfungsi untuk melindungi dan membiaskan cahaya. Kedua, ada aqueous humor, yaitu cairan jernih yang berfungsi untuk menutrisi, membersihkan, dan menjaga kornea tetap transparan. Dan yang ketiga, ada iris dan pupil. Iris, yaitu terbentuk dari koroid yang berfungsi untuk memberi warna bola mata dan mengatur ukuran pupil. Sedangkan pupil itu celah di antara iris yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Nah teman-teman, lalu apa aja sih gangguan pada mata? Pertama, ada miopi, yaitu tidak mampu melihat benda jauh dengan jelas. Penanganannya menggunakan kacamata minus atau lensa cekung. Kedua, ada hiperopia, yaitu tidak mampu melihat benda dekat dengan jelas. Penanganannya menggunakan kacamata plus atau lensa cembung. Ketiga, ada presbiopi, yaitu lensa mata tidak fleksibel karena faktor usia sehingga susah melihat dengan jelas. Penanganannya menggunakan kacamata bifokal yang memiliki dua titik fokus, yaitu titik fokus untuk melihat jarak jauh dan titik fokus untuk melihat jarak dekat. Jadi, itulah pembahasan materi kita tentang sistem penglihatan. Semoga pembelajaran ini dapat dimengerti ya teman-teman. Goodbye.